Oke, kita mulai dengan sebuah misteri yang luar biasa. Ini cerita tentang harta karun yang gila-gilaan, sebuah firma hukum super rahasia di London, dan seorang wanita yang meninggal sendirian, tanpa ada yang tahu siapa dia. Nah, inti dari misteri ini adalah soal uang. Dan bukan sembarang uang loh, 1 miliar pound sterling. Bayangin, warisan sebesar ini ditinggalkan oleh seorang wanita bernama Sri Ningsih. Jumlahnya bahkan lebih besar dari kekayaan pribadi Ratu Inggris pada saat itu. Disinilah letak keanehannya kan? Pertanyaannya gini, gimana ceritanya seorang miliarder yang hartanya ngalahin ratu malah menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo di Paris dan meninggal tanpa ada yang kenal? Aneh banget. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mundur sedikit. Cerita ini dimulai di London pas hari Sabtu pagi yang dingin. Ada seorang pengacara muda namanya Zaman Zulkarnain. Tiba-tiba dia dipanggil ke kantor sama bos besarnya. Nah, panggilan inilah yang jadi awal dari skalanya. Kantornya Zaman ini, Thompson Co., bukan firma hukum sembarangan. Mereka tuh beda. Mereka bukan tipe pemburu warisan yang serakah. Mereka punya julukan sendiri, Kesatria Hukum. Tugas mereka itu menangani kasus-kasus warisan paling pelik, tapi dengan kehormatan dan keadilan. Keren kan? Dan buat Zaman, ini pertaruhan besar. Sir Thompson, si bos besar, ngasih dia tawaran yang nggak bisa ditolak. Kasus Sri Ningsih. Katanya, kalau kamu bisa pecahin misteri warisan 1 miliar pound ini, posisi pengacara senior jadi milikmu. Wah, ini kesempatan sekali seumur hidup buat dia. Nggak pakai lama, Zaman langsung cabut. Dia terbang ke Paris naik jet pribadi kantornya. Misi pertama, langsung datangin panti jompo tempat Sri Ningsih meninggal. Dia harus memulai penyelidikan ini dari akhir cerita hidup wanita itu. Di panti itu, Zaman ketemu sama manajernya. Namanya Amy. Tapi bukannya dapat jawaban, ceritanya malah makin aneh. Amy bilang, Sri Ningsih datang ke situ 16 tahun yang lalu dalam keadaan kedinginan, kelelahan, dan gak punya uang sama sekali. Beda banget sama bayangan seorang miliarder kan? Jadi, hidupnya Sri Ningsih di panti itu benar-benar bertolak belakang sama jumlah uang di rekeningnya. Dia disayang banyak orang di sana, dia ngajar tari tradisional Indonesia, bikin taman indah di atap panti, bahkan keliling dunia sama grup tarinya. Tapi, soal masa lalunya, nol. Dia nggak pernah cerita sedikit pun ke siapa-siapa. Misterius banget. Zaman pun mulai mentok. Nggak ada dokumen, nggak ada nama keluarga, nggak ada apa-apa. Buntu. Pas dia udah hampir putus asa, tiba-tiba Aime ingat sesuatu. Ada satu barang peninggalan Sri Ningsih. Dan ada pesan khusus. Barang ini harus dikasih ke pengacara yang bakal datang buat ngurusin dia. Dan barang itu ternyata sebuah buku harian tua. Akhirnya, ini dia petunjuk pertama yang nyata tentang siapa Sri Ningsih. Judulnya aja udah bikin penasaran. Juz pertama, tentang kesabaran. Buku ini bisa jadi kunci buat ngebuka 70 tahun hidupnya yang jadi rahasia. Di dalam buku harian itu ada satu foto hitam putih. Foto inilah yang membawa Zaman terbang jauh setengah keliling dunia ke sebuah sudut terpencil di Indonesia. Di belakang foto itu ada papan nama yang nunjukin satu kata, Bungin. Di buku hariannya, Sri Ningsih ngegambarin tempat masa kecilnya ini dengan unik banget. Katanya, ini adalah tempat di mana rumah-rumah tumbuh dari laut. Nggak ada tanah, rumput, atau pohon. Saking nggak ada rumput, kambing di sana makannya kertas. Gila kan? Nah, tempat inilah yang harus Zaman temuin. Tapi pas sampai di Pulau Bungin, rasanya kayak masuk ke pulau tanpa ingatan. 4 hari penuh Zaman keliling, nunjukin foto Sri Ningsih ke semua orang tua di sana. Tapi hasilnya, nol besar. Nggak ada satupun yang kenal. Wah, ini sih bikin frustrasi. Harapannya Zaman mulai tipis. Pagi-pagi, pas Zaman udah mau nyerah dan siap-siap pergi dari pulau itu, ada kabar baik. Perahu Pak Tua, orang yang katanya satu-satunya harapan terakhir, akhirnya pulang dari melaut. Ini dia, kesempatan terakhir Zaman. Ini momen yang paling nentuin. Nasib kasus miliaran pound sterling ini ada di tangan ingatan satu orang ini. Zaman langsung samperin Pak Tua, dia keluarin lagi foto lama itu, dan dia tanya, "Pak, kenal sama gadis di foto ini?" Dan jawaban Pak Tua benar-benar bikin kaget. Dia bukan cuma kenal, tapi dia kasih julukan yang bikin merinding. Kata Pak Tua, dia bukan cuma Sri Ningsih. Dia adalah gadis kecil yang dikutut. Wow, dari sinilah semua ceritanya berubah total. Akhirnya, Pak Tua pun mulai bercerita.
Kisah yang membawa kita mundur jauh ke belakang, lebih dari 70 tahun yang lalu. Dimulai dari datangnya dua orang asing ke Pulau Bungin. Mereka adalah orang tua Sriningsih. Nama orang tuanya Nugroho dan Rahayu. Mereka datang ke Pulau Bungin buat memulai hidup dari nol setelah ngalamin banyak kesulitan. Nugroho itu pelaut tangguh yang pernah dikhianati, dan Rahayu, istrinya yang setia banget. Mereka sampai di pulau itu dengan satu harapan, dan satu bayi yang lagi dikandung Rahayu. Tapi sayangnya kebahagiaan itu nggak lama. Pas malam acara syukuran kehamilan, Rahayu tiba-tiba pingsan karena pendarahan hebat. Di detik-detik terakhir hidupnya, dia berhasil melahirkan bayi perempuan yang sehat. Dia sempat minta suaminya untuk menamai bayi itu Sriningsih sebelum akhirnya meninggal dunia. Jadi, sejak napas pertamanya di dunia, Sriningsih udah jadi anak yatim piatu. Jadi, begitulah awal kisahnya. Seorang bayi perempuan yang lahir di tengah-tengah duka dan langsung dicap terkutuk sama penduduk setempat. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya seorang gadis dengan awal hidup yang tragis seperti ini bisa punya harta sampai 1 miliar pound sterling? Ceritanya baru aja dimulai.